Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Iya, terima kasih Ibu. Oh, dengan Nak Mila ya yang sebelumnya pernah WA Ibu ingin dikonseling. Iya, betul sekali Ibu. Sebelumnya bagaimana kabarnya Nak Mila? Rasanya agak sulit Bu. Sepertinya ada hal yang membuat Nak Mila ini merasa tidak nyaman. Apakah Nak Mila ingin berbicara tentang hal itu? Tentu Ibu. Tapi untuk bercerita, saya sedikit khawatir karena ini merupakan masalah pribadi saya Ibu. Nak Mila tidak usah khawatir ya, insya Allah Ibu akan menjaga rahasia. Karena di dalam beberapa kode etik konseling, salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah yang Nak Mila ini rasakan. Jadi tidak perlu takut akan diketahui orang lain. Syukurlah kalau begitu Ibu. Nah, jadi dalam peran atau tujuan yang saya sebagai konselor, saya bertujuan untuk membantu Nak Mila ini. Nak Mila menemukan solusi atas masalah yang sedang Nak Mila hadapi sebagai konseling. Disarankan agar kamu aktif dalam mengungkapkan masalah serta latar belakang dan juga dalam mengevaluasi berbagai kemungkinan solusi. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai ya, konseling ini membutuhkan waktu selama 10 menit. Apakah Nak Mila setuju? Iya Ibu, saya setuju. Jadi, apa yang membuat Nak Mila ini berkenan ingin diberikan konseling? Apakah kamu memiliki masalah? Saya merasa kesepian di sekolah Ibu, karena saya mengalami kesulitan dalam membina hubungan baik dengan teman-teman sekelas saya Ibu. Nah, tentu itu mungkin merupakan pengalaman yang menantang ya. Bagaimana perasaannya Nak Mila ketika merasa kesepian seperti ini? Perasaannya seperti tidak ada yang benar-benar memahami saya Ibu. Nah, saya merasa seperti saya tidak sepenuhnya itu berhubungan baik dengan mereka. Nah, itu seperti saya berada di luar lingkungan mereka Ibu. Ibu paham ya, kesepian itu membuat kita merasa terasing dan tidak didengar. Apakah ada alasan khusus yang membuat Nak Mila ini merasa sulit untuk berhubungan dengan teman-teman sekelas? Mungkin ya Ibu, karena saya merasa berbeda dari mereka Ibu. Nah, saya tidak memiliki minat yang sama seperti kebanyakan dari teman-teman saya Ibu. Jadi mungkin kamu ini merasa sulit untuk merasa terhubung karena adanya perbedaan. Iya Ibu, tepat sekali begitu. Perbedaan minat memang bisa menjadi penghalang dalam membangun koneksi yang dalam dengan orang lain. Bagaimana menurut Nak Mila? Apakah ada cara yang Nak Mila ini pikirkan untuk mengatasi perasaan kesepian ini, meskipun dengan minat yang berbeda? Saya rasa Bu, meskipun saya mencoba lebih terbuka tentang minat saya kepada teman-teman sekelas, mungkin mereka akan tertarik atau setidaknya memahami saya lebih baik begitu Bu. Nah, itu adalah langkah yang bagus ya. Kamu perlu memperluas lingkaran sosial dan mencoba untuk terhubung dengan orang lain. Dan bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatasi kesepian. Apakah kamu sudah bersedia melakukan hal tersebut? Tapi saya ragu Ibu. Saya takut mereka menolak saya dan tidak menyukai saya Ibu. Nah, saya benar-benar merasa putus asa dan tidak akan
saya rasa tidak akan keluar dari rasa kesepian ini, Bu. Nah, Ibu bisa memahaminya perasaan Nak Mila seperti itu. Kesepian memang bisa membuat kita merasa terisolasi. Namun, bagaimana jika kita mencoba untuk melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda? Apakah ada hal-hal positif yang bisa kita temukan dalam pengalaman kesepian ini? Saya tidak yakin, Ibu. Bagaimana kesepian ini bisa memiliki sisi positif? Nah, mungkin dengan melihat kesepian sebagai kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Dalam situasi yang sepi, kita bisa memiliki waktu dan ruang untuk merenung tentang minat, keinginan, dan kebutuhan diri sendiri. Ini bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri, yang pada gilirannya bisa membantu kita lebih mudah terhubung dengan orang lain di masa depan. Bagaimana menurut Nak Mila tentang sudut pandang ini? Saya rasa tidak pernah memikirkannya seperti itu sebelumnya, Bu. Mungkin memang ada hal-hal lain yang bisa saya pelajari tentang diri saya sendiri dalam keheningan, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi, bagaimana jika kamu mencoba untuk menggunakan waktu yang kamu miliki di sekitar kesepian ini untuk mengenal lebih dalam tentang dirinya Nak Mila ini sendiri. Mungkin dengan mengeksplorasi minat atau hobi yang kamu miliki, atau bahkan mencoba hal-hal baru yang selama ini ingin kamu lakukan. Siapa tahu kamu bisa menemukan potensi dan keunikan yang baru dalam dirinya Nak Mila ini. Bagaimana perasaan Nak Mila tentang ide yang Ibu berikan? Saya merasa agak tertarik, Bu, dan lebih optimis. Nah, mungkin saya akan mencoba hal itu. Nah, terima kasih, Bu, atas sudut pandang yang baru yang Ibu berikan kepada saya. Nah, itu hebat ya, Nak Mila ini sudah mendengar saran dari Ibu. Ibu senang mendengarnya. Ingatlah bahwa Ibu di sini untuk mendukung Nak Mila dalam proses ini. Jangan ragu untuk berbagi cerita dengan Ibu, karena Ibu sangat senang dan sangat senang dapat membantu Nak Mila keluar dari masalahnya. Iya, baik. Nah, sebelum kita menutup pembicaraan ini, bagaimana perasaannya Nak Mila setelah diskusi ini? Atau apakah ada kesimpulan yang ingin Nak Mila ini bagikan? Saya merasa lega dan lebih tenang, Ibu, setelah sesi konseling ini. Nah, kecemasan dan ketakutan yang saya alami ini, Bu, mulai kurang karena bisa berpikir lebih rasional dan mengubah pola pikir yang negatif. Nah, dan sekarang saya juga memiliki pemahaman tentang langkah-langkah yang harus saya ambil untuk mengatasi permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah kalau Ibu bisa membantu kamu. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin Nak Mila ini sampaikan kepada Ibu? Saya rasa sudah cukup, Ibu. Oke, baiklah kalau begitu Ibu akan tutup sesi konseling ini ya, yang telah berjalan selama 10 menit ini. Sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih kepada Mila karena sudah bersedia mengikuti konseling ini dari awal hingga akhir. Iya, baik, Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Ibu. Iya, Mila. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.